Perhatikan baik-baik situasi dramatis ini. Seekor ular berbisa di Amazon mencoba menyerang pengemudi kano. Ini sangat agresif. Sejauh yang diketahui, satu tetes bisa ular ini sudah cukup untuk membunuh lebih dari 50 orang pria dewasa. Akankah orang jahat itu bisa lolos dari kematian? Sebenarnya, 5 menit yang lalu, dia mengantar turis. Ikuti tur keindahan hutan Amazon. Suasana bahagia dan tenang saat ini. Sampai kakek si tukang perahu memandang ke dahan pohon. Dia melihat seekor ular berbisa merayap di atasnya. Haohan segera mengguncang cabang untuk memprovokasi ular berbisa. Akibatnya, ular itu secara tidak sengaja jatuh ke dalam perahu, menyebabkan semua orang takut. Jadi jangan tanya kenapa wanita selalu hidup lebih lama dari pria. Ular juga sangat ketakutan saat ini, karena merasa diancam oleh 2 pria di sampan. Dan kakek ini masih menyeringai. Ini hanyalah tipuan anak-anak. Sementara, ular itu hendak turun dari sampan untuk pergi. Tetapi dihentikan, melihat tubuhnya yang mengerikan. Sudah cukup untuk mengetahui seberapa kuat racunnya. Benturan pemuda yang mengendarai sampan itu membuat ular marah. Dia mulai beralih ke mode serangan. Orang ini sudah merasakan bahayanya. Bermain bodoh selama beberapa jam itu nyata. Ular berbisa dengan cepat memutar kepalanya, melompat lurus ke arahnya. Setelah tamparannya, dia berpikir bahwa saudara laki-laki itu menerima begitu saja kehidupan. Tapi untungnya, ular itu hanya mengancam bocah itu untuk tidak menggodanya. Jika menamparkan mereka, itu selalu ada untuk memberi penghormatan kepada Raja Neraka. Dalam kehidupan nyata, ketika saya bertemu adegan ini, saya pingsan, diakui. Kameramen masih ngotot memegang kamera untuk merekam momen tersebut. Bertemu dengan sabit kematian seperti ini. Setelah bermain dengan ular untuk sementara waktu, pria di sampan itu melepaskannya dengan tenang. Jika dia bermain-main dengan ular berbisa itu sekali lagi, pasti hanya ada kematian. Nah, semoga perjalanan Anda menyenangkan dan aman saudara. Situasi kedua ini masih pria dengan banyak darah. Lebih dari darah di otak. Jadilah seorang petualang di hutan yang ditinggalkan. Selama perjalanan melalui saluran kering, dia tidak sengaja menemukan sesuatu yang bersembunyi di bawah perahu. Itu adalah ekor reptil yang menjijikkan. Dia segera menarik perahu ke samping. Siapa sangka, reptil di bawah ini adalah ular kobra dewasa. Racun spesies ini mungkin sudah Anda kenal. Digigit sekali tanpa sakit, dalam waktu yang tidak lama, Anda akan kehilangan hidup Anda seperti bermain. Terlebih lagi, pria ini berada di hutan yang jaraknya puluhan kilometer dari kota. Jika ular itu menggigitnya, ia mengira bau tanah secara bertahap akan terbiasa. Alih-alih melarikan diri, dia dengan keras kepala memprovokasi kobra. Dia bahkan berani berbohong di depannya. Detail ular itu memberi orang pemahaman yang lebih baik tentang sifat-sifatnya. Saya pikir, orang ini sedang bermain dengan hidupnya dengan kematian. Menghadapi reptil berbahaya seperti ini, aku sudah kehabisan celana saya. Apalagi bersentuhan dengannya. Kobra merasakan ancaman tepat di depannya, dan menyerang pria itu. Dia terus-menerus menghindari serangan kritis. Hanya yang ceroboh adalah melihat cincin jarumnya tepat di atas kepalanya. Jika itu Anda, apakah Anda berani bertindak gila seperti pria ini? Ikuti juga gerakan ular untuk menggodanya. Apakah ular seperti Anda membeli hak cipta dan meminta untuk meniru saya? Begitu saja, dia terus menggoda ular itu. Dan ular itu terus mencoba menyerangnya. Dengan pukulan yang mematikan, meraih ekor ular juga membuatnya kehilangan keunggulan pertahanannya. Juga sangat sulit untuk melarikan diri. Karena sepertinya, dia sudah paham kelemahannya dan cara mengendalikannya. Olahraga menusuk anjing di Vietnam tidak semenarik permainan bermain dengan dewa kematian ini. Teman-teman Vietnam, jika Anda menonton video, jangan ikuti. Tapi, mungkin ular itu sudah tunduk padanya. Dia mendorong kepalanya ke tanah seperti sedang memohon. Merasakan ketakutan ular itu, dia pun melepaskannya. Bahkan, dia juga takut ular mati. Nah, semoga sukses dalam petualangan Anda. Berikut ini masih situasi membingungkan ketiga. Pagi-pagi sekali, semua orang di desa-desa di India telah berkumpul untuk mendengar sesuatu. Mereka mengatakan,
bahwa mereka baru saja melihat ular berbisa yang sangat besar bersarang di sini. Menurut informasi, 2 minggu lalu, ular itu menggigit penduduk desa sampai mati. David tidak berpikir 2 kali, tetapi meminta seseorang menggali jauh di dalam gua untuk menangkap ular itu. Hanya menggali beberapa bagian, semua orang dapat melihat bahwa ular itu masih sangat baru. Itu artinya, ular berbisa itu sedang dalam tahap ganti kulit. Begitu saja, mereka terus menggali, tetapi tetap tidak dapat menemukan ular itu dimanapun. Semua orang berpikir bahwa mungkin ular itu bersembunyi di bawah kayu busuk besar ini. 2 atau 3 orang dengan cepat mengeluarkan batang kayu itu. Pada saat itu, anak-anak yang berdiri dari jauh juga melihat dengan mata kepala sendiri ular berbisa yang merangkak di bawah. Jadi semua orang segera mencabut itu. Semua orang sangat ketakutan karena tidak tahu seberapa agresif ular itu. Tapi mereka masih harus menggali jauh ke dalam untuk menangkap ular itu. Jika tidak, sesuatu yang lain akan terjadi di masa depan. Setelah 3 menit menggali lapisan tanah, David telah menemukan ular itu. Ternyata, kobra yang sangat besar itu membawa racun yang sangat berbahaya. Tidak heran, seorang penduduk desa digigit sampai mati olehnya. Racun ular ini tidak perlu diragukan lagi. Namun, David masih dengan tenang menarik ular itu keluar, tanpa rasa takut sama sekali. Mungkin dia sudah terbiasa dengan pekerjaan itu sekarang. Pegang ekor ular dengan lembut, dan tarik keluar dari gua. Di dalamnya, ular itu tidak cukup agresif. Namun, David tetap mengaitkan ular di depannya, agar kamera mengabadikan momen itu. Sebuah tindakan yang sangat berbahaya, yang dapat menyebabkan kematian setiap saat. Ular ini panjangnya lebih dari 1 meter. Semua orang di desa mendengar berita itu dan segera berkumpul. Semua orang tercengang. Di luar dugaan, David bisa mengendalikan ular itu dengan mudah. Ular itu merasakan ancaman itu, dan terus menyerang David. Merasa bahwa situasinya telah menjadi berbahaya sekarang, David segera menangkap ular itu, dan memasukkannya ke dalam kotak plastik besar. Tapi biarkan ular itu di luar untuk waktu yang lama. Pembunuhan akan terjadi. Dia berencana untuk melepaskannya kembali ke alam liar. Suatu tempat di mana tidak ada seorang pun yang terlihat. Itu di India. Tapi di Vietnam, ada hidangan ular goreng dengan sambal. Kan, yang ini membutuhkan 1 tong bir untuk mencukupi. Tapi katakan apapun, semua orang di desa sangat berterima kasih kepada David. Jika Anda tidak dapat menangkap kobra besar itu, permainan berakhir. Kehidupan mereka tidak akan aman di masa depan.